Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci dan dalam alam semesta serta dalam kehidupan kami. Kabulkanlah semua permohonan dan doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini gereja kita memperingati Santa Agatha. Ia lahir pada tahun 231 Masehi di Italia. Ia adalah wanita yang memiliki paras yang cantik dan rupawan. Kecantikannya membuat gubernur Romawi terpesona dan ingin menjadikannya sebagai istrinya. Namun, Santa Agatha tidak setuju. Ia hanya ingin mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Penolakan ini membuat gubernur marah dan menyuruh menangkap Santa Agatha. Ketika di dalam kurungan, Santa Agatha selalu berdoa kepada Tuhan. Pada akhir hidupnya, gubernur menyuruh untuk mencambuk dia dan memotong kedua payudaranya. Dalam penyiksaan, Santa Agatha tetap berdoa dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sampai akhirnya dia pun wafat dan menjadi seorang martir. Santa Agatha dihormati sebagai pelindung penderita kanker payudara. Saudara-saudari terkasih, hari ini sabda Tuhan mengisahkan Yesus yang ditolak di Nazaret. Sebelum ke Nazaret, Yesus sudah banyak mengadakan mujizat dan pengajaran di tempat lain.
Hal ini membuat banyak orang yang datang kepadanya bertanya-tanya, dengan kuasa apakah, siapakah, bukankah orang ini, dan lain sebagainya. Namun ketika Yesus masuk dan mengajar di kampung halamannya sendiri, Yesus justru mendapat perlakuan yang kurang baik itu. Orang sekampungnya justru mempertanyakan latar belakang Yesus. Pada akhirnya orang sekampungnya mengetahui latar belakang keluarga Yesus. Ia hanyalah anak seorang tukang kayu, yaitu Yosef dan Maria. Karena dari keluarga tukang kayu itulah orang-orang menjadi kecewa dan menolak dia. Orang tidak lagi yakin walaupun Yesus mampu membuat mujizat karena mata orang-orang sekampungnya sudah dibutakan dengan pendapat bahwa mana mungkin dari keluarga seperti itu bisa berbuat sesuatu yang luar biasa. Pikiran orang sekampung Yesus sudah dibutakan dengan pikirannya sendiri sehingga tidak lagi mampu melihat kebaikan yang dikerjakan, yang diwartakan oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup ini pastilah juga kita banyak persoalan dan tantangan. Tantangan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, menggereja, dalam dunia pekerjaan, tugas karya dan pelayanan kita masing-masing. Dengan porsi dan versi tentunya berbeda satu sama lain. Namun lewat bacaan hari ini, kita diteguhkan oleh teladan Yesus yang tidak mundur walaupun menerima penolakan. Kita juga diajak untuk berani tetap setia dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita yakin orang yang setia dan percaya akan dimampukan oleh Tuhan dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan, kebencian dan penolakan, penyepelean dan niat-niat jahat orang terhadap diri kita. Ya Allah, buatlah kami lebih peka dan mengenali kehadiran-Mu dalam berbagai sarana manusiawi sehari-hari, agar kami dapat menanggapi kepedulian-Mu dengan sepenuh hati. Jadikanlah kami lebih peka menangkap isi pengajaran yang berasal daripada-Mu. Semoga kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu melihat keajaiban, mujizat, karya pewartaan dan kerajaan-Mu yang telah Engkau wahyukan dan wujud nyatakan. Dan semoga kami mampu menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.